luar dan apa semua kan terjadi masalah seperti ini. Mungkin sudah selesai ini jalan kalau tidak bermasalah. Kenapa jaksa penyidik tidak menyeret gubernur dalam perkara ini? Harusnya gubernur adalah orang yang paling bertanggung jawab. Bahwa KPK sudah datang, bahwa KPK minta agar supaya dimasukkan pasal TPPU. Tapi tidak pernah ada itu. Sudah berapa lama diukurnya, Pak? Beberapa bulan. Tahun ini juga apa tahun lalu? Tahun lalu. Ada patok yang begini? Merah-merah itu? Iya. Inilah sebagian ruas jalan lingkar luar Gorontalo yang kondisinya terputus. Lokasi ini persisnya berada di Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Ruas ini merupakan rangkaian jalan sepanjang 15,7 km yang menghubungkan Bandara Jalaluddin hingga Kecamatan Telaga. Ruas jalan ini masuk dalam trase proyek Gorontalo Outer Ring Road atau biasa disebut GOR segmen 1. Targetnya sebenarnya sudah selesai di tahun 2017, namun hingga saat ini belum kunjung kelar sebab masih ada ruas sepanjang 3 km yang belum tersambung. Yanto Harun adalah salah satu warga yang lahannya terkena pembebasan untuk proyek GOR segmen 1. Ia menerima ganti rugi sebesar 54 juta rupiah saat pembebasan lahan tahun 2014 silam. Ironisnya, hingga 7 tahun berselang, jalanan ini belum kunjung bisa tersambung. Tapi itu tanahnya sertifikat atau enggak? Kalau itu tanah itu nggak punya sertifikat. Punya sertifikat itu kan. Karena Bapak nempati di situ sudah Iya, lama ya? sudah lama. Tanaman kan sudah, tanaman tahunan ini sudah berganti-ganti kan lah tanam di situ. Harapannya apa dengan jalan ini? Jalan baru ini nanti? Tambah makmur masyarakatnya, warganya? Iya, begitu. Tapi kalau dikorupsi gimana? Nggak mau dikorupsi. Ini kan udah disidang. Iya. Disidang. Makanya itu mereka itu kerja lalu itu kan tidak ada yang beres. Jadinya kan masalahnya ini mereka, akibatnya kan mereka tanggung. Sejatinya seluruh proyek GOR ditargetkan selesai pada tahun 2019. Namun pengerjaannya terus molor karena didera beragam masalah. Mulai dari legal formal perencanaan hingga pelaksanaan pembebasan lahan. Lantaran itulah, kini proyek GOR menuai kasus. Akhir April lalu, para terdakwanya menghadapi akhir masa persidangan. Ada 3 terdakwa dalam kasus korupsi pembebasan lahan GOR senilai 43,3 miliar rupiah. Mereka adalah mantan Kepala Biro Pemerintahan Gorontalo dan 2 orang dari pihak appraisal. Disinilah menariknya kasus ini. Proses hukum atas dugaan korupsi GOR sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Kejaksaan Tinggi Gorontalo sudah memulai penyidikan kasusnya sejak 10 Juli tahun 2017 silam. Hingga akhirnya menetapkan 4 tersangka pada 27 Juni 2019. Namun anehnya, hampir 2 tahun kasusnya bergulir, baru 3 tersangka yang disidangkan. Itu sebabnya wajar kalau 3 terdakwa yang diadili kini berteriak. Dalam pembelaan atau pledoi 24 April lalu, terdakwa Ibrahim dan Farid menyebut dirinya sebagai kambing hitam dalam kasus ini. Kedua terdakwa ini dituntut pidana penjara 3 tahun 6 bulan oleh jaksa dan membayar denda 100 juta rupiah. Kambing hitam dimaksud tidak lain adalah pihak yang dicari-cari kesalahannya.
bahwa nota pembelaan ini kami berikan untuk mencari kambing hitam. Istilah tersebut adalah bukan istilah yang syarat makna. Istilah tersebut sangat erat terdengar di telinga kita dan sering kita dengar dalam beberapa kasus yang terjadi di lembaga peradilan Indonesia. Terdakwa Asri Wahyuni Banteng juga menyampaikan pembelaan. Mantan Kabiro pemerintahan ini menyoal mengapa hanya dia satu-satunya pegawai Pemprov yang diseret ke kursi pesakitan. Dalam pembelaan ini saya ingin menyampaikan kembali pada saat eksepsi yang pernah saya sampaikan. Saya mempertanyakan kepada Ibu Meike Kamaru, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, pada saat pertemuan dengan pengacara Pemprov Gorontalo sebelum saya ditahan. Ibu Meike menyatakan bahwa konstruksi hukum masalah ini kita upayakan hanya bertahan pada 4 tersangka saja. Jangan ada pengembangan. Apa maksud pernyataan ini tersebut? Siapa yang dilindungi? Apa saya harus bertanggung jawab